larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi ketika ada cawan murka Allah dilepaskan, orang didorong pergi meninggalkan kota, pergi ke pegunungan, supaya nyawanya selamat, supaya tidak mati lenyap ketika Allah mencurahkan cawan murkanya. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, saya Pendeta Roni Wahyudiono. Di video ini, saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, keserupaan dengan Kristus, dan keselamatan yang sempurna. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Semoga apa yang saya bagikan menjadi berkat bagi Anda. Kali ini, saya akan berbagi pengertian firman Allah dengan judul Menanti Kedatangan Tuhan di Pengungsian. Di video ini saya akan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus memerintahkan orang-orang percaya agar pergi ke dalam pengungsian, baik ke pegunungan maupun ke pedusunan pada waktu masa kesusahan besar dimulai. Materi ini adalah kelanjutan dari materi di video sebelumnya yang berjudul Rahasia Gereja yang Terangkat. Rahasia gereja yang terangkat adalah gereja yang bijaksana, yaitu gereja yang mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi sehubungan dengan kedatangan Tuhan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa-apa yang perlu diantisipasi pada saat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Salah satunya adalah pergi ke pegunungan dan ke pedusunan. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang kita bahas di materi ini, yaitu pengertian mengungsi ke pegunungan, yang kedua alasan mengapa kita pergi mengungsi ke pegunungan atau pedusunan, dan yang ketiga adalah mempersiapkan tempat pengungsian. Oh ya, sebelum saya lupa, please bantulah saya untuk membangun channel ini, agar supaya saya dapat terus membantu Anda memahami segala sesuatu tentang akhir zaman. Terima kasih untuk bantuan Anda, dan kita akan segera mulai. Ya, kita akan langsung membahas menanti kedatangan Tuhan di pengungsian, yaitu di mana kita hidup di pegunungan atau di pedusunan sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada orang-orang percaya yang hidup pada masa dimulainya masa kesusahan besar atau masa tribulasi. Kita lanjut. Nah, mengapa kita harus mengungsi? Ya, tentu ini pertanyaan terbesarnya adalah mengapa kita harus mengungsi? Ya, karena ada 3 destiny orang percaya yang akan dialami orang percaya di masa tribulasi itu atau pada masa kesusahan besar itu. Ketiga destiny ini akan berlaku selama masa kesusahan besar dalam kurun waktu kurang lebih selama 3,5 tahun. Nah, ketiga destiny itu adalah 1, Tuhan telah menjelaskan di dalam Lukas 21 ayat 21 bahwa kita diperintah Tuhan untuk mengungsi ke pegunungan atau ke pedusunan. Dikatakan begini, pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Ya, pada waktu itu, pada waktu apa? Pada waktu Yerusalem diinvasi, diduduki oleh antikris. Ingat ya, Anda tidak perlu buru-buru pergi ke dalam pengungsian sebelum Anda melihat Israel atau Yerusalem diduduki oleh si antikris. Kalau Anda mulai melihat itu, Anda baru boleh bergerak. Nah, namun kalau Anda memang ingin hidup atau lebih cepat mencari tempat pengungsian, yaitu terserah Anda, tidak ada masalah untuk itu. Silakan saja kalau itu adalah keinginan Anda. Kan tetapi dalam konteks akhir zaman, momentum tepatnya adalah pada waktu Israel diinvasi oleh si antikris. Maka pada waktu itu Tuhan berkata, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada dalam pedusunan jangan masuk ke dalam kota. Itu destiny yang pertama, yaitu mengungsi
ke pegunungan. Yang kedua, destininya adalah ditawan. Katakan dalam Wahyu 13 ayat 10a, barang siapa ditentukan ditawan, ia akan ditawan. Dan yang ketiga, dibunuh ya. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi ini masalah penentuan ilahi. Nah, apa sih destiny? Destiny adalah takdir. Sesuatu yang telah ditetapkan Allah yang ditentukan bagi orang percaya. Perhatikan di ayat ini, Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan. Jadi kalau Tuhan sudah menentukan, ya kita tidak bisa mengelak ya. Sekali lagi, destiny adalah takdir, di mana ini merupakan penentuan ilahi atas apa yang akan dialami orang percaya selama masa tribulasi. Jelas ya? Nah, sehubungan dengan 3 destiny itu, saya ingin menyampaikan 3 asumsi atau beberapa kemungkinan yang terjadi mengenai ketiga destiny itu. Asumsi yang pertama adalah mengungsi akan menghindarkan kita dari kemungkinan tertawan atau terbunuh. Sekali lagi ya, mengapa kita harus mengungsi? Karena mengungsi akan menghindarkan kita dari kemungkinan tertawan atau terbunuh. Meskipun begitu, tidak ada jaminan bahwa tempat pengungsian kita pasti aman. Ya, itu enggak ada jaminan karena memang pada masa itu adalah masa kesusahan besar. Yang kedua, asumsinya adalah kemungkinan besar yang tertawan dan terbunuh adalah orang-orang yang tahu ada perintah untuk mengungsi tetapi tidak taat. Jadi mereka tetap tinggal di kota tanpa pernah meninggalkan kota itu sampai saat Antikris telah berkuasa di dalam segala sesuatu. Asumsi yang ketiga adalah kemungkinan lain orang-orang yang tertawan dan terbunuh adalah orang-orang yang tidak tahu ada perintah untuk mengungsi. Dan ini pasti akan banyak yang mengalami ini ya. Mereka tidak mengerti, tidak tahu ada perintah itu, dan karena itu tidak pernah mengungsi, tidak pernah meninggalkan kota. Dari ketiga asumsi tadi, saya membuat kesimpulan bahwa mengungsi adalah pilihan terbaik yang Tuhan sediakan bila dibanding dengan tertawan atau terbunuh. Nah, mungkin ada yang bertanya, kan destiny itu bukan pilihan kita, Pak. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita tertawan atau terbunuh, kan kita nggak punya pilihan. Ya, itu benar sekali. Masalahnya adalah, dalam catatan ini ya, kita tidak tahu dengan pasti apa destiny kita. Namun, kita dapat membuat pilihan untuk mentaati perintah Tuhan, mengungsi ke pegunungan atau ke pedusunan pada saat itu. Ya. Nah, saya percaya kalau hari ini Anda melihat video ini, mendengar penjelasan ini, Anda adalah orang yang kemungkinan besar destiny Anda mengungsi, bukan tertawan atau terbunuh. Yang tertawan dan terbunuh kebanyakan adalah orang yang tidak tahu adanya perintah dari Tuhan untuk pergi dan mengungsi. Itu pendapat pribadi saya. Itu kesimpulan saya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang marilah kita langsung memahami inti persoalan kita, yaitu membahas hidup di pengungsian. Ya, kita akan membahas perintah Tuhan pada waktu menghadapi masa tribulasi atau masa kesusahan besar saat dimulai nanti. Kita temukan Lukas 21 ayat 20 sampai 22 sebagai berikut. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Jelas sekali, sangat letterlock apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ini bukanlah penggambaran, tapi instruksi yang sangat jelas dari Tuhan, yaitu pada waktu orang percaya dan khususnya orang-orang yang ada di seputar Yerusalem menghadapi dimulainya masa tribulasi. Perintahnya sangat jelas. Tuhan berkata, pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, ya, harus mengungsi.
maksudnya pergi menjauhi kota, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan lagi masuk ke dalam kota. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan kota tempat yang berbahaya. Kota bukan tempat yang baik untuk tempat tinggal, untuk saat di mana kita menanti kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu, Tuhan memerintahkan agar supaya pergi mengungsi, baik ke pegunungan maupun ke pedusunan. Itu dua tempat yang direkomendasikan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Nah, sehubungan dengan perintah itu, ada 3 topik penting yang kita akan bahas, yaitu pengertian mengungsi, alasan mengapa harus mengungsi, dan mempersiapkan tempat pengungsian. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, pengertian mengungsi. Pengertian ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Mengungsi artinya pergi menghindarkan atau menyingkirkan diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yang dirasa aman. Jadi mengungsi itu artinya menjauh dari pusat bencana atau pusat bahaya untuk menyelamatkan diri. Mencari tempat yang aman. Jadi please tolong dipahami ya. Mengungsi artinya menyelamatkan diri, menghindarkan diri, pergi mencari tempat yang aman dari bencana atau bahaya. Nah, berdasarkan rekomendasi Tuhan tadi, maka tempat mengungsi yang aman pada masa tribulasi atau pada masa kesusahan besar itu tidak lain adalah pergi ke pegunungan atau ke pedusunan. Jadi sekali lagi, tempat yang aman yang direkomendasikan Tuhan di masa tribulasi itu adalah pegunungan dan pedusunan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2, alasan mengapa kita harus mengungsi ke pegunungan atau pedusunan ada beberapa ya. 1 atau A, menjauhi pusat kekuasaan antikristus, menghindari sistem ekonomi antikristus, menghindari zona murka Allah, dan mengantisipasi dampak perang nuklir. Jadi ada 4 item, 4 poin yang kita akan bahas di nomor 2 ini. Baik, kita mulai yang A. Menjauhi pusat kekuasaan antikristus. Dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, selama 3,5 tahun masa antikris itu, maka perempuan itu sebetulnya fokusnya ini adalah bangsa Israel, karena ini merupakan epicentrum, jadi ledakan awal terjadinya penganiayaan terbesar yang dimulai di Israel dan akan terus merambah ke bangsa-bangsa. Nah, mulai dari sana, maka oleh karena Israel ada epicentrumnya, maka pada waktu invasi ini terjadi, Tuhan akan menolong bangsa itu pergi mengungsi ke padang gurun dengan naungan kuasa Tuhan yang menyertai, melindungi mereka selama dalam pengungsian itu. Nah, dikatakan dalam ayat ini, ia akan dipelihara jauh dari tempat ular itu. Ular itu adalah si iblis ya, yang waktu itu menginvasi Israel, menginvasi Yerusalem. Nah, padang gurun ini yang dimaksud ini adalah tempat yang jauh dari tempat ular itu. Nah, ular itu akan ada tinggal di kota-kota. Dia tidak langsung tinggal di pegunungan, itu tidak ada gunanya. Nah, saya sampaikan beberapa catatan ya. Berdasarkan ayat ini, maka begitu masa tribulasi dimulai, kota akan menjadi tempat yang berbahaya oleh karena 1, pemerintahan antikristus akan berpusat di kota-kota. Anda perlu tahu bahwa pada waktu antikristus berkuasa, dia bukan hanya ingin memenangkan peperangan, tapi juga akan mengumpulkan data dan harta. Nah, oleh sebab itu, kota adalah tempat di mana ada data, ada harta, berlimpah-limpah ada. Oleh sebab itu, ketika antikris berkuasa, maka ia akan menduduki kota-kota untuk mengumpulkan data-data penting dan harta kekayaan yang ada di kota itu akan diambilnya. Oleh sebab itu, tidak mungkin antikristus langsung masuk ke pelosok-pelosok, ya, tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya, tetapi ia akan berpusat atau berfokus di kota-kota. Nah, yang kedua,
invasi oleh antikristus atas Israel itu akan berdampak pada krisis perekonomian dunia yang akan memukul perekonomian masyarakat perkotaan. Di zaman sekarang itu, bangsa-bangsa saling terkait, saling terikat. Apabila suatu bangsa ada masalah, maka sistem suplai antar bangsa, perekonomian antar bangsa itu akan terpukul dan terganggu. Nah, ketika terjadi perang besar seperti ini, maka itu akan mengganggu perekonomian dan khususnya kota-kota besar akan terdampak secara langsung. Sehingga kota menjadi tempat di mana krisis perekonomian akan sangat terasa sekali. Dan oleh sebab itu, pergi meninggalkan kota adalah pilihan terbaik pada waktu itu. Yang ketiga, yang perlu Anda pahami bahwa nanti ketika 3,5 tahun itu hampir berakhir, maka Tuhan akan mencurahkan cawan murkanya. Nah, kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan runtuh oleh karena gempa bumi yang dahsyat sekali ya, yang oleh karena cawan murka Allah itu sedang dicurahkan. Anda bisa lihat itu di Wahyu 16 ayat 17 sampai ayat 19. Jadi, menjauhi pusat kekuasaan antikris adalah Anda harus menjauhi kota-kota itu. Itu alasan penting kenapa kita perlu meninggalkan kota, pergi ke pedusunan atau ke pegunungan. Nah, selanjutnya yang B, mengapa kita harus pergi ke pedusunan atau ke pegunungan adalah untuk menghindari sistem ekonomi antikristus. Dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, saya sampaikan keterangannya dari ayat ini ya. Jadi, hidup di pegunungan pada saat itu atau di pedusunan akan menghindarkan Anda, kata kita semuanya, dari keharusan mengikuti sistem ekonomi antikristus yang berbahaya itu. Dikatakan bahwa begitu antikristus berkuasa, maka ia akan menerapkan sistem ekonomi tertentu yang orang boleh berjual beli, berdagang dengan memakai tanda darinya, baik namanya maupun bilangannya. Bilangannya yaitu 666. Nah, kalau Anda tidak ingin sekali lagi, kalau Anda tidak ingin terkena sistem itu, maka yang logis, yang masuk akal adalah menuruti perintah Tuhan. Pergi ke pedusunan atau pegunungan, hidup dengan cara bercocok tanam di sana apa adanya tanpa mengikuti sistem perekonomian yang ada di kota. Sekali lagi ya, kenapa? Karena sistem perekonomian yang diterapkan antikris dengan cara memberi tanda atau dari bilangan atau namanya ini adalah satu sistem yang berbahaya karena diancam oleh Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai ayat 11 mengatakan sebagai berikut. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api menyiksa mereka itu, yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya, baik nama binatang itu maupun bilangan namanya. Bilangannya adalah 666. Singkatnya, siapa yang mengikuti sistem ekonomi antikris pada masa itu ya, saya tidak membahas masa sekarang. Kalau bagi saya sekarang ini mau mengikuti sistem ekonomi apa saja tidak ada masalah. Tapi pada masa itu, pada saat antikris terlihat dan berkuasa di atas bumi, pada waktu ia menerapkan sistem tertentu, dan jika Anda ikut, maka itu akan menjadi sangat
berbahaya bagi Anda karena ancaman dari pihak Allah yang sudah jelas yang tertera di Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11 ini. Oke? Mari kita lanjutkan. Yang C, mengapa kita harus pergi ke pedusunan atau pegunungan adalah untuk menghindari zona murka Allah. Perhatikan Wahyu 16 ayat 17 sampai ayat 19 ini. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan perhatikan ini. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, yang celaka adalah kalau kita tinggal di suatu kota dan kota itu adalah kota yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena kota itu akan runtuh oleh karena gempa yang dahsyat. Jadi ketika Anda masih ada di kota itu, Anda bisa terdampak oleh karena cawan murka Allah ini. Oke, kita lanjutkan. Maka teringatlah Allah akan Babel besar itu untuk memberikan kepadanya cawan penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Nah, poin penting yang disampaikan sehubungan dengan ayat ini adalah kota-kota bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah Israel, termasuk bangsa kita, saudara-saudaraku, maka akan runtuh. Ya. Nah, saya berikan beberapa keterangan. Kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan masuk zona murka Allah itu. Maka jika Anda tidak meninggalkan kota itu, Anda bisa tertimpa murka Allah pada saat cawan murka Allah itu dicurahkan ke bumi. Mungkin Anda berkata begini, loh, kan kita tidak ditentukan untuk ketimpa murka Allah, Pak. Betul, tapi kalau Anda tidak mengikuti instruksi Tuhan, Anda bisa terdampak. Contohnya apa? Istri Lut. Sampai-sampai ada satu ayat, khusus satu ayat yang mengatakan, ingatlah istri Lut. Ya, istri Lut yang mana? Istri Lut yang menjadi tiang garam itu. Apakah Anda pernah berpikir kenapa kita perlu mengingat istri orang ini? Kenapa? Karena istri orang ini adalah contoh manusia yang terdampak murka Allah. Ya, kita bisa temukan itu di Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lut yang menjadi tiang garam itu. Mengapa istri Lut menjadi tiang garam? Istri Lut menjadi tiang garam karena ia terdampak oleh murka Allah yang dicurahkan atas Sodom dan Gomora. Mari saya bacakan sedikit ayat yang melatar belakangi kisah itu, Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lut supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Ini kata kedua malaikat tadi ya. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Berlarilah ke pegunungan. Sekali lagi, ingat ini ya. Berlarilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi ketika ada cawan murka Allah dilepaskan, orang didorong pergi meninggalkan kota, pergi ke pegunungan supaya nyawanya selamat, supaya tidak mati lenyap ketika Allah mencurahkan cawan murkanya. Itu background yang perlu Anda mengerti sehingga di Perjanjian Baru tetap ada ayat yang mengkaitkan dengan kisah di Perjanjian Lama ini. Tuhan Yesus Kristus langsung yang mengutip, ingat istri Lut.
Mengapa? Karena istri Lut adalah tipikal contoh orang yang terdampak oleh cawan murka Allah. Ingat, istri Lut itu sama dengan, artinya jangan sampai menjadi gereja yang terdampak murka Allah seperti istri Lut itu. Kita diperingati, jangan sampai kamu seperti dia. Istri Lut ini adalah tipikal 5 gadis yang bodoh, yang tidak melakukan antisipasi apa-apa, yang tidak mengerti apa-apa. Ya, disuruh pergi ya sekedar jalan, disuruh cepat, tidak boleh menoleh, malah dia menoleh. Dia tidak peduli dengan semua instruksi firman Tuhan. Ingat ya, jangan sampai kita menjadi gereja yang bodoh atau 5 gadis yang bodoh yang pasti akan tertinggal, yang akan terdampak oleh cawan murka Allah di akhir zaman tadi. Ingatlah istri Lut. Nah, jangan sampai menjadi gereja yang terdampak murka Allah seperti istri Lut karena menjadi gereja yang bodoh. Ingatlah istri Lut. Sekali lagi, istri Lut adalah tipikal gereja yang bodoh yang terdampak oleh cawan murka Allah. Artinya, Allah tidak ingin Anda mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh istri Lut. Oleh sebab itu, pergi jauh-jauh hari, maksud saya sebelum saat yang sangat mendesak seperti Lut, istri dan anak-anaknya waktu itu, jauh lebih baik ya. Oleh sebab itu, antisipasi segala sesuatu, persiapkan segala sesuatunya supaya pada saat Anda mengungsi, semuanya berjalan dengan baik dan tidak seperti istri Lut. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengapa kita perlu pergi ke pegunungan atau ke pedusunan? Karena kita ingin mengantisipasi dampak perang nuklir. Akan ada perang besar yang membunuh banyak orang, jumlahnya besar sekali, dan perang itu sangat mungkin akan melibatkan senjata nuklir. Ini ada ayat ya yang perlu kita baca, Wahyu pasal 14 ayat 12 yang berkata sebagai berikut. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Jadi sekali lagi ya, ada tulah dari segala bangsa, ada tulah yang ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Apa tulahnya? Ya, jadi bangsa-bangsa lain, ya meskipun tentara mereka pergi ke Yerusalem, tapi justru bangsa-bangsa lain itu akan ditulahi Tuhan. Nah, perhatikan tulahnya itu sebagai berikut. Ketika tulah itu dilepaskan, daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekukannya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Dari berbagai referensi yang saya baca, gejala-gejala semacam ini adalah gejala akibat radiasi nuklir. Sekali lagi ya, ini adalah akibat seperti gejala radiasi nuklir. Dan karena waktu itu memang terjadi perang besar, maka adalah sangat mungkin akan ada senjata nuklir yang digunakan. Nah, itulah sebabnya adalah penting Anda pergi ke pedusunan atau tempatnya ke pegunungan. Kenapa? Ya, ada 2 catatan yang saya ingin sampaikan atau 2 keterangan penting ya. Tadi itu adalah gejala-gejala dari radiasi senjata nuklir. Nah, mengapa kita perlu pergi ke pedusunan atau pegunungan adalah alasan mengapa kita harus pergi ke pegunungan adalah karena secara teori lembah-lembah yang ada di pegunungan dapat melindungi manusia dari bahaya udara yang mengandung radiasi nuklir itu. Itulah sebabnya Tuhan dengan segala hikmat dan pengertiannya menyebut 2 tempat yang penting agar kita pergi. Pergi kemana? Ke pedusunan atau ke pegunungan. Kenapa? Karena akan ada tulah yang Tuhan lepaskan di atas bangsa-bangsa. Kita tidak mengerti apa tepatnya, tapi kita tahu gejalanya. Dari gejala-gejalanya ini, para ahli yakin bahwa ini adalah gejala dari senjata nuklir. Nah, oleh sebab itu, pergi ke lembah-lembah di pegunungan atau di pedusunan-pedusunan yang jauh dari kota akan memberi perlindungan. Kenapa? Karena kota-kota akan terdampak dari tulah yang Tuhan akan lepaskan di atas bangsa-bangsa yang sedang memerangi Yerusalem itu. Jelas ya? Itulah alasannya mengapa kita harus pergi ke pedusunan dan ke pegunungan.
Kita bahas nomor 3, bagian terakhir dari pembahasan kita malam hari ini, yaitu mempersiapkan tempat pengungsian. Sedikit saya ingatkan bahwa materi kita kali ini terkait dengan materi di video sebelumnya, yaitu rahasia gereja yang terangkat. Rahasia gereja yang terangkat adalah gereja yang bijaksana. Gereja yang bisa bijaksana adalah gereja yang tahu mengantisipasi pada waktu ia menanti kedatangan mempelai. Nah, itu adalah gambaran dari gereja atau orang percaya yang melakukan antisipasi sehubungan dengan kedatangan Tuhan. Tidak menanti Tuhan dengan gaya bodoh, tapi menanti Tuhan dengan mengantisipasi sesuatu. Dan saya kembali ingin membacakan Matius 25 ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, artinya apa? Artinya gadis-gadis yang bijaksana ini adalah orang yang karena kebijaksananya itu, ia memprediksi sesuatu, merancang sesuatu, memperkirakan sesuatu, dan karena itu ia menyiapkan buli-buli minyak cadangan. Artinya apa? Ia sudah mempersiapkan semuanya itu jauh-jauh hari sebelum segala sesuatunya terjadi. Nah, demikian juga Bapak Ibu ya. Tadi kita lihat ya, keluarga Lut, istri dan anak-anaknya itu sangat repot sekali ketika mereka harus pergi menjauhi zona murka Allah ke tempat yang tidak jelas, yang tidak mereka pahami dan tidak mereka kenali, dan mereka terkena banyak masalah di perjalanan itu. Akan tetapi jika Anda bijaksana, Anda bisa jauh-jauh hari mempersiapkan tempat itu sebelum segala sesuatunya terjadi. Jadi bersikaplah bijaksana. Artinya apa? Lakukan antisipasi dengan mempersiapkan tempat pengungsian itu jauh-jauh hari. Sehingga ketika segala sesuatunya terjadi, Anda sudah tahu kemana Anda harus pergi, menghindari kota yang memang berada dalam situasi yang tidak baik. Oke, sekarang pertanyaan adalah, seperti apa tempat yang harus kita persiapkan itu? Saya tidak dapat membuat detailnya, hanya saya membantu Anda membuatkan kriteria atau garis besarnya saja, dan ini pun hanya merupakan saran, bukan satu keharusan. Saya percaya hikmat dan penyertaan Roh Kudus akan memampukan Anda memahami segala sesuatu dan berbuat yang terbaik. Ya, kriteria tempat pengungsian itu yang penting adalah beberapa ini. Yang penting satu ya, menjauhi kota. Dengan lain kata, kita tinggal di pedusunan atau pegunungan karena kota sangat berbahaya karena dia menjadi zona murka Allah, dan juga akan ada krisis perekonomian dan juga menjadi pusat pemerintahan dari si antikris. Yang kedua, dibutuhkan ada bangunan-bangunan darurat berupa pondok-pondok ya, tidak perlu permanen, tidak perlu biaya besar yang pokok sekali, karena itu hanya kita gunakan selama 3,5 tahun selama masa darurat itu. Anggap saja itu seperti piknik lah ya, kita sedang berada pada suatu situasi ya tukar nasib gitu ya, yang tadinya bahagia terus sekarang kita harus menderita seperti itu, karena Tuhan memang menginginkan kita mengalami hal yang seperti itu. Yang ketiga, kriteria tempat pengungsian itu adalah mempunyai sistem ekonomi sendiri. Artinya jangan bergantung dari dunia luar. Caranya adalah dengan bercocok tanam dan berternak. Ya, ternak bisa dimanfaatkan susunya dan sebagainya. Dengan bercocok tanam jauh-jauh hari kita persiapkan, kita akan memiliki persediaan makanan yang cukup untuk komunitas atau untuk keluarga di mana kita tinggal pada saat itu. Nah, yang keempat, yaitu mampu menyediakan kebutuhan hidup selama 3,5 tahun. Ya, saya percaya pegunungan pedusunan mampu lebih dari sekedar 3,5 tahun. Asal Anda pergi ke sana, bercocok tanam, bertani, itu akan mampu untuk hidup yang cukup lama. Dan yang penting adalah tempat yang Anda pilih itu harus aman dari bencana alam dan radiasi nuklir. Maksudnya aman dari bencana alam itu ya jangan pilih ya tempat di mana di situ ada letusan Gunung Merapi yang agak aktif seperti Gunung Merapi misalnya ya. Tapi pilihlah gunung-gunung atau bukit-bukit lain yang masih banyak jumlahnya, yang di mana kita bisa bertahan dengan baik di sekitar itu, baik di pegunungan maupun di pedusunan. Pilihlah yang daerah lembah ya, karena
akan memberi perlindungan yang baik terhadap kemungkinan radiasi nuklir. Udara yang ada radiasi nuklirnya. Oke, inilah kriteria tempat pengungsian yang berdasarkan Alkitab, namun juga berdasarkan beberapa pemahaman akan situasi dan kondisi tertentu. Semoga ini dapat menolong Anda. Nah, selanjutnya akan ada video yang akan melanjutkan topik ini, karena topik ini akan terus berhubungan ya satu dengan yang lainnya, karena ini adalah bagian dari proyek Bahtera Nuh, proyek menyelamatkan orang yang sudah selamat dari bahaya murtad atau saving the ship. Nah, video selanjutnya kita akan membahas alasan untuk bertahan dalam penderitaan. Ya. Selama kita di masa pengungsian itu kan akan susah, sulit, dan sukar. Nah, kita butuh alasan mengapa kita perlu tahan menderita di masa itu. Nah, supaya Anda memiliki alasan yang jelas dan kuat sehingga memampukan Anda bertahan di masa-masa yang sukar itu, kita akan ada materi dengan judul Masa Depan Sungguh Ada. Jika Anda tahu apa yang tersedia di depan Anda, saya percaya penderitaan 3,5 tahun itu bukan apa-apa. Anda akan menghadapinya dengan penuh sukacita. Haleluya. Demikian tadi menanti kedatangan Tuhan di pengungsian. Jika Anda punya opini atau pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.